Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Zahra Wahyu Khairul Mafaza, NIM 530202-338. Pada video kali ini, guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Studi Kitab Tafsir Klasik dan Pertengahan, yang mana diampu oleh Bapak Ulfi Putrasani. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai Mufasir dan kitabnya, yaitu Imam Ar-Razi dan juga kitabnya Mafati Al-Ghaib. Yang pertama kita akan membahas mengenai biografi dari Imam Ar-Razi. Imam Ar-Razi ini memiliki nama lengkap Muhammad bin Umar bin Al-Hasan bin Al-Husain bin Ali At-Tamimi Al-Bakri Ar-Razi. Beliau dikenal dengan Fakhruddin Ar-Razi At-Tabrastani. Beliau juga memiliki gelar Ibnu Khatib Ar-Rai, dan beliau ini merupakan keturunan dari Abu Bakar As-Siddiq dari suku Quraisy Bani Tamim. Ibnu Razi atau Imam Ar-Razi ini itu merupakan ahli tafsir, yang mana beliau menganut mazhab Asy-Syafi'i. Beliau juga meneliti dan berkarya dalam bidang ilmu bahasa, ilmu mantik, ilmu fisika, ilmu matematika, ilmu kedokteran, dan juga ilmu falak. Adapun beliau ini lahir di kota Rai, tepatnya di Iran, pada tahun 544 Hijriah, di mana Imam Ar-Razi ini merupakan anak dari ahli khutbah di kota Rai. Beliau itu tersohor di kota tersebut, yaitu Imam Dihyauddin. Yang mana Ar-Razi ini beliau dulunya itu belajar mulai dari ayahnya sendiri. Belajar bersama ayahnya. Kemudian Imam Ar-Razi ini mengembara ilmu untuk menuntut ilmu di Khurasan dan Khwarizmi. Kemudian Imam Ar-Razi ini wafat di tahun 606 Hijriah, tepatnya di Afghanistan di kota Herat. Masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang latar belakang penulisan dari kitab karya Ar-Razi. Bahwa dahulunya Imam Ar-Razi ini di akhir masa hidupnya menulis sebuah kitab tafsir, yang mana dilatar belakangi oleh ia yang hidup berhadapan atau berdampingan dengan orang-orang Karomiyah atau orang-orang yang bermadhab Murji'ah dan orang-orang yang bermadhab Mu'tazilah, yang mana pengaruh paham-paham tersebut setelah Al-Kasyaf berkembang di masyarakat, itu mendorong dan memotivasi Ar-Razi untuk membela akidah dan mazhabnya, yaitu mazhab Asy-Syafi'i yang dianut oleh Ar-Razi. Sehingga itu membuat ambisinya itu muncul. Kemudian ingin mengkritisi pemahaman yang bertentangan dengan akidahnya atau mazhabnya yang dianut oleh Imam Ar-Razi ini. Adapun pembahasan yang ketiga mengenai sistematika penulisan yang digunakan oleh Imam Ar-Razi. Yang pertama, beliau menafsirkan Al-Quran dengan memperhatikan beberapa poin, dengan menggunakan istilah masalah, bab, dan juga pasal.
untuk membuat pembahasan terkait ayat yang dimana itu akan dilihat dari beberapa pandangan. Kemudian yang kedua, Imam Ar-Razi tidak tergantung dengan pendapat terdahulu, tetapi dia memahaminya dengan pemahamannya sendiri. Kemudian yang ketiga, beliau mencantumkan pendapat dari ahli untuk memperkuat penafsirannya. Yang keempat, adapun langkah-langkah yang beliau tempuh dalam sistematika penulisannya. Yang pertama, beliau menyebutkan ayat-ayat dalam setiap surat. Kemudian jumlah ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah. Ada juga yang kedua, beliau ini menggunakan urutan mushaf Utsmani. Kemudian yang ketiga, beliau menyebut kata fi al-ayat masail. Yang keempat, dalam penafsiran ayatnya beliau rinci terhadap beberapa permasalahan. Yang terakhir, beliau menggunakan pendekatan ilmu yang beliau kuasai sendiri untuk menafsirkan sebuah ayat Al-Quran. Pembahasan yang keempat, kita lanjut di metode, sumber, dan corak yang Imam Ar-Razi gunakan. Oke, yang pertama kita akan mengulas mengenai metode dari penafsiran Imam Ar-Razi ini. Yaitu ada dua metode. Yang pertama metode tahlili dan juga metode muqarrar. Di mana metode tahlili ini beliau menafsirkan Al-Quran sesuai dengan mushaf, yang mana beliau menafsirkan secara rinci dari Quran surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Kemudian di metode muqarrar, beliau membandingkan antara pendapat ulama satu dengan ulama yang lain. Beliau bandingkan. Kemudian sumber yang beliau gunakan. Imam Ar-Razi ini menggunakan sumber Bil Ar-Ra'i dan Bil Al-Maksur. Tapi beliau lebih dominan dengan sumber tafsir Bil Ar-Ra'i, yang mana pada penafsirannya beliau itu menggunakan pendekatan Al-Quran dengan hadis dan Al-Quran dengan Al-Quran. Ini lebih sedikit dibandingkan dengan nalarnya. Kemudian bisa dikatakan bahwa sumber tafsir yang Imam Ar-Razi gunakan ini adalah sumber tafsir Bil Ar-Ra'i atau dengan nalar. Selanjutnya tentang corak tafsir yang Imam Ar-Razi gunakan. Ada 3 corak tafsir yang Imam Ar-Razi gunakan. Yang pertama, itu corak tafsir ilmi, bahwa Imam Ar-Razi ini menafsirkan ayat-ayat kauniyah. Beliau menggunakan teori pengetahuan modern untuk mendukung atau untuk menunjang argumen-argumen atau untuk memperkuat argumen-argumen dalam penafsiran Ar-Razi. Kemudian yang kedua, corak tafsir falsafi. Beliau ingin mematahkan pendapat-pendapat aliran Mu'tazilah dan ingin menggunakan pendekatan falsafi, yang mana beliau ini merupakan penafsir yang bermazhab atau beraliran Sunni.
Kemudian yang ketiga, ada corak tafsir adabi, bahwa Imam Ar-Razi ini menganalisis kebahasaan, yaitu di mana beliau itu menafsirkan dan menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dengan atau dari segi balaghah dan dari segi hawaid al-lughahnya. Adapun pembahasan yang kelima mengenai kelebihan dan kekurangan tafsir. Adapun kelebihannya yang pertama, beliau memperhatikan aspek munasabah ayat Al-Quran. Yang kedua, beliau menjelaskan hikmah dalam Al-Quran dan mengkaitkannya dengan keilmuan yang berkembang. Kemudian yang ketiga, beliau banyak mengutip dari para cendekiawan terdahulu dan disiplin ilmu lainnya untuk pembahasan tafsir. Kemudian yang keempat, beliau juga menjelaskan madhab fikih, menjelaskan usul fikih, balaghah, nahwu, dan juga asbabun nuzulnya. Kemudian beliau juga memiliki ketegasan dalam membela ahlus sunnah. Adapun kekurangannya, menurut Az-Zahabi yang menukil dari pendapat Abu Hayyan, bahwa Abu Hayyan mengatakan Ar-Razi telah mengumpulkan banyak hal yang bukan esensinya dari penafsiran. Kemudian Mana Al-Hatan juga mengungkapkan bahwa ilmu akal mendominasi dalam tafsirnya, sehingga keluar dari makna Al-Quran dan ruh ayat itu sendiri. Sekian sedikit pembahasan dari saya mengenai tokoh mufasir Ar-Razi atau Imam Ar-Razi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.